Baik, bersama saya kembali kuliah kita hari ini bersama saya Beni Wicaksono. Kita akan mengikuti mata kuliah manajemen risiko FEB 983 untuk kuliah yang keenam yang berjudul analisis risiko atau risk analysis. Setelah kita memahami frameworknya, kita memahami identifikasinya, proses berikutnya adalah analisis risiko atau risk analysisnya. Bersama saya, ini nama saya Beni Wicaksono. Ada emailnya. Silakan kalau mau menghubungi saya di email. Setelah isi kuliah kita hari ini, yang pertama adalah pengantar dan tujuan pembelajaran, konsep dan tujuan analisis risiko, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, probability impact matrix dan risk scoring, ada sensitivity analysis and study kasus Boeing, yang keenam diskusi dan ringkasan dari quiz. Nah, pengantar modul ini kita bisa sampaikan analisis risiko merupakan tahap penting setelah proses manajemen risiko. Pada tahap ini organisasi berusaha memahami karakteristik risiko secara lebih mendalam, termasuk kemungkinan terjadinya serta besarnya dampak yang ditimbulkan. Organisasi model menggunakan berbagai metode atau metode analisis risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk memahami risiko secara komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah selesai kuliah ini Anda mampu menjelaskan konsep analisis risiko, memahami tujuan analisis risiko, membedakan analisis kualitatif dan kuantitatif, menggunakan probability impact matrix, dan menentukan prioritas risiko. Itu yang penting. Konsep analisis risiko ini adalah proses memahami karakteristik risiko, termasuk kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Terdapat dua komponen utama. Yang pertama kita bicara probability atau kemungkinan. Kemungkinan besar risiko terjadi, seberapa besar peluang risiko dan akan benar-benar terwujud dalam suatu periode tertentu. Impact itu probability. Kalau impact apa? Besarnya dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi, mencakup kerugian finansial, kerugian operasional, maupun kerugian reputasi dari perusahaan. Dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, maka organisasi akan dapat menentukan tingkat risiko yang lebih akurat. Nah, yang keempat, ini kita ngomong tujuan analisis risiko itu apa? Ya. Tujuan yang pertama, yaitu menilai tingkat keparahan. Ukur seberapa serius suatu risiko bagi organisasi. Yang kedua, menentukan prioritas. Mengurutkan risiko berdasarkan tingkat keparahannya. Mendukung keputusan, yaitu memberikan dasar analisis bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang berikutnya, alokasi sumber daya, memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif pada risiko prioritas. Jangan ada risiko prioritas tapi dibiarkan gitu. Fokus sudah mengidentifikasi prioritas. Selanjutnya adalah membuat agar itu bisa ditangani dengan lebih baik. Pendekatan analisis risiko ada dua, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Apa itu kualitatif? Yaitu menggunakan penilaian deskriptif secara seperti rendah, sedang, tinggi, lebih mudah diterapkan dan cocok untuk penilaian awal dari risiko. Nah, yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan metode matematis untuk menghitung nilai risiko secara numerik, memberikan hasil yang lebih presisi dan terstruktur. Analisis risiko kualitatif. Penjelasannya adalah analisis kualitatif menggunakan skala deskriptif untuk menilai risiko tanpa perhitungan numerik yang kompleks. Nah, jadi skala beritanya apa? Ada low, ada medium, ada high. Apa itu low? Kemungkinan terjadi kecil. Medium kemungkinan sedang terjadinya. Kalau high kemungkinan besar akan terjadi. Nah, itu skala probability di situ. Skala impact bagaimana? Ada minor, ada moderate, ada major.
Nah, ini minor itu adalah skala impact-nya itu dampaknya kecil, mudah ditangani. Kalau moderate dampaknya sedang, perlu diperhatikan. Kalau major dampaknya besar, kritis bagi organisasi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai analisis risiko kuantitatif. Tadi kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan metode numerik untuk menghasilkan nilai risiko yang terukur. Salah satu metode utama adalah expected monetary value atau EMV. Formula EMV adalah probability dikalikan impact. Nah, kalau kemungkinan tadi dikalikan dampaknya. IMV menghasilkan nilai moneter yang mencerminkan ekspektasi kerugian dari suatu risiko, membantu manajemen membandingkan dan memprioritaskan risiko secara objektif. Nah, ini probability impact matrix, yaitu alat visual untuk memetakan tingkat risiko berdasarkan kombinasi antara probability dan impact. Risiko dengan probability tinggi dan impact yang tinggi, maka prioritas utama dari penanganan. Jadi kalau kita lihat diagram ini ya ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya itu tampak rendah sampai tinggi, ada Y-nya itu risiko tinggi sampai dengan risiko rendah gitu ya. Matriks ini memudahkan tim manajemen risiko dalam mengkomunikasikan dan memvisualisasikan posisi setiap risiko secara intuitif. Nah, risk scoring, cara menghitungnya dengan risk scoring dan risk ranking itu. Apa itu risk scoring? Ya, itu risk scoring adalah perkalian antara probability dikalikan impact. Jadi setiap risiko dihitung skornya menggunakan formula sederhana. Ini untuk menghasilkan nilai numerik yang dapat dibandingkan. Risk ranking, setelah skor dihitung, risk diurutkan dari skor tinggi ke rendah. Risiko yang skor tinggi dipindahkan mendapat prioritas, risiko dengan skor tertinggi mendapat prioritas penanganan pertama, memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Jadi yang kita bisa simpulkan yang pertama risiko kritis, sampai itu skor tertinggi ditangani segera. Gitu ya. Risiko tinggi perlu rencana mitigasi struktur, perlu rencana mitigasi struktur. Kalau risiko sedang adalah dipantau secara berkala. Sensitivity analysis, setelah kita lakukan analisis di depan tadi ya, kita perlu mencari tahu sensitivitasnya apa yang kita sudah seleksi tadi. Sensitivity analysis digunakan untuk memahami bagaimana perubahan variabel mempengaruhi hasil analisis risiko. Dengan metode ini, organisasi dapat mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat risiko keseluruhan. Jadi apa namanya sentilan ini mempengaruhi hasil-hasil dengan metode ini orang ini dapat mengidentifikasi mana yang berpengaruh dari suatu keseluruhan sehingga fokus mitigasi dapat diarahkan lebih cepat. Nah ini contoh kasus Boeing 737 Max crisis itu Indonesia juga kebagian ya, bagian dari kurang bisa mengendalikan pesawat dengan baik gitu ya. Buktinya pilotnya tidak bisa menguasai panel yang akhirnya membuat Boeing 737 Max ini bisa jatuh. Gitu. Boeing 737 Max pelajaran manajemen kegagalan dan antisipasi risiko ke, ke dampak dari finansial dan reputasi. Jadi kegagalan ini adalah sistem MCAS tidak melalui sistem risiko yang komprehensif sehingga pesawat yang komprehensif sebelum pesawat dioperasikan secara komersial. Dampak finansial dan reputasi. Krisis mengakibatkan kerugian miliaran dolar, penarikan armada global dan kerusuhan kerusuhan reputasi Boeing yang signifikan.
Ya, kita lanjutkan lagi. Eh, Diskusi kelas, mengapa analisis risiko penting? Diskusi para analisis risiko dalam mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Apa perbedaan analisis risiko kualitatif dan kuantitatif? Nanti kita bahas waktu di kelas. Ringkasan materi, identifikasi risiko adalah tahap awal mengenai potensi risiko, kemudian analisis risiko menilai probability impact setiap risiko, prioritas mitigasi, menentukan risiko prioritas, dan rencana penanganannya. Sebagai penutup, modul 6 nanti kita akan ketemu, kita akan bahas modul 7 nanti kita ketemu, modul ke-6 ini rencananya telah selesai. Jadi pertemuan berikutnya risk respon dan mitigation risk dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.